Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam untuk siswa-siswa kelas 11. Melanjutkan bagian yang kedua. Kemarin sudah diupload part 1 atau bagian pertama tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan sekarang masuk kepada penjelasan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Oleh karena itu kita praktekkan dulu membaca surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, kita coba memasuki kepada kosakata yang ada di dalam Surat An-Nisa ayat 59. Arti terjemahan per kata atau kosakatanya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi war rasuli, kepada Allah dan Rasul. In kuntum, jika kamu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Kemudian wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya. Itu antara lain kosakata dan terjemahannya. Berikutnya memahami tentang kandungan atau makna surat An-Nisa ayat 59, bahwa dalam Quran Surat An-Nisa 59 ini Allah SWT memerintahkan kita untuk menaati perintahnya, kemudian perintah Rasul-Rasulnya, dan juga ulil amri. Nah, apa itu ulil amri? Adapun beberapa pendapat tentang pengertian ulil amri, kita mencoba mengambil pendapat yang pertama menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi berpendapat bahwa kalimat ulil amri memiliki 4 makna. Sekali lagi, kalimat ulil amri menurut Al-Mawardi memiliki 4 makna, yaitu yang pertama umaro. Dari kata umaro, yaitu para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Jadi ini bagian dari ulil amri. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang keempat, 2 sahabat saja.
dua sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini menurut Al-Mawardi. Jadi kata ulil amri ini maknanya ada 4. Yang pertama umara, yaitu pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Misalnya pemerintah, seperti itulah. Kemudian makna yang kedua ulama dan fuqaha. Ulama itu orang yang ahli ilmu agama, fuqaha itu orang yang ahli dalam ilmu fikih atau syariat. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang keempat, 2 sahabat Rasulullah saja, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Ini menurut Al-Mawardi mengenai kalimat ulil amri yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat 59. Berikutnya pendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau Imam At-Tabari. Ini seorang ahli tafsir Al-Quran. Jadi beliau menyatakan bahwa arti ulil amri ini adalah umara, ahlul ilmi wal fikih, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang fikih. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Ini hampir-hampir sama dengan pendapat Al-Mawardi. Kemudian yang ketiga, menurut Ahmad Mustafa Al-Marghi. Ini beliau berpendapat bahwa ulil amri yang dimaksud adalah itu umara atau pemerintah, kemudian ahli hikmah, kemudian ulama, kemudian pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Pada prinsipnya adalah pemimpin itu menjadi ulil amri, meskipun itu di kepemimpinan sifatnya keduniaan maupun keukhrawian atau keakhiratan. Jadi ada pemimpin-pemimpin keduniaan, misalnya pemerintah. Keakhiratan itu ada ulama-ulama yang memimpin manusia atau masyarakat atau jamaah kepada hal-hal yang baik untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu pendapat dari ketiga para ulama. Menurut yang pertama Al-Mawardi, kedua Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau Imam At-Tabari, kemudian yang ketiga menurut Ahmad Mustafa Al-Marghi. Ya, jadi kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak boleh disamakan dengan kata taat sebagaimana kata taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menurut Quraisy Shihab, tokoh mufassir Indonesia atau ahli tafsir Indonesia, memberikan penjelasan berikut bahwa tidak disebutkan kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka ini tidak berdiri sendiri. Artinya taat kepada ulil amri ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, artinya apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Ya begitu. Jadi taat kepada ulil amri ini harus bersyarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya. Khususnya kalau agama Islam tidak bertentangan dengan apa-apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi, bahkan di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya umat Islam wajib menaati perintah Allah dan Rasulnya serta
diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati para pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Kalau memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, ya ini jangan kemudian taat atau mengikuti perintah-perintah itu. Dengan prinsip perintahnya itu adalah perintah yang baik. Nah, apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya malah bagi kita untuk menolak atau tidak melaksanakan perintah dari ulil amri tersebut. Kiranya sudah paham ya untuk penjelasan-penjelasan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kemudian para siswa nanti diusahakan untuk bisa hafal terhadap ayat 59 surat An-Nisa ini. Karena ada kompetensi praktek mungkin nanti menghafal ayat 59 sebagaimana pada bagian pertama para siswa juga menghafal ayat surat Al-Maidah ayat 48 surat Al-Maidah seperti itu. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada gambaran-gambaran yang lebih baik dan tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.